Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada para penonton yang saya hormati, di pagi hari ini terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita hingga detik ini masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa untuk melakukan segala macam aktivitas pekerjaan, usaha, karir, atau segala macam yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan limpahan karunia kesehatan ini kita semua dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak luput kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tetap dalam limpahan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati, di pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada segenap umatnya, yaitu sebuah hadis. Beliau bersabda, ittaqullaha bis-shalah ittaqullaha bis-shalah wa taqullaha bima malakat aymanukum wa bid'afain wal armirati wal yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar supaya benar-benar takut, benar-benar menjaga tentang sholat kita, kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam yang telah diwajibkan kepada seluruh umat, terutama kaum muslimin. Tentang masalah sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mewanti-wanti agar supaya sholat ini benar-benar dijaga, benar-benar dilaksanakan sesuai syarat rukun sunnah, abaatnya, waktu-waktu pelaksanaannya. Hendaknya ini benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, semampu kita untuk menjalankannya dengan lebih sempurna. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan sholat sesuai yang telah dijalankan, diperbuat, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka beliau pun bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana salat yang aku kerjakan, sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita sebagai manusia yang berada di akhir zaman, jauh dari kehidupan Rasulullah SAW, jauh dari kehidupan para sahabat, para tabi'in, maka tentunya kita harus melihat bagaimana tata cara, bagaimana Rasulullah SAW menjalankan sholat. Maka tentunya kita harus beritba kepada guru-guru kita, mengikuti guru-guru kita. Dari beliau-beliau inilah lebih mengetahui, lebih mengenal, lebih paham bagaimana Rasulullah SAW sendiri mengerjakan sholat. Kita hendaknya harus mengikuti imam-imam kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, bagaimana mereka melakukan sholat. Seperti itulah sholat Rasulullah SAW dilaksanakan. Kita sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya juga mempunyai imam masing-masing, mengikuti pendapat imam kita yang berbeda-beda. Ada kalanya kita sebagai Ahlus Sunnah mengikuti pendapat fikih, pendapat Imam Asy-Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Ahmad Al-Hambali, Imam Malik, dan lain sebagainya. Maka dari beliau-beliau inilah kita sebagai kaum atau bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari imam-imam fikih inilah tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara mengerjakan sholat yang sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun kemudian dari pendapat imam fikih yang 4 ini tentunya juga diketahui, dipelajari, diperdalam oleh guru-guru kita, oleh para ulama dan para kiai, kemudian turun kepada bawahnya para murid-muridnya, yaitu para ustadz-ustadz. Maka dari mereka inilah tentunya lebih mengenal, mengetahui tata cara bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian konsekuensi akibat orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau mematuhi perintah Rasulullah, tidak mau mematuhi pesan-pesan dari Rasulullah SAW tentang mengenai sholat, maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia benar-benar telah menjadi kafir. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk tetap menjaga sholat. Itu berpesan sampai 3 kali, bisalah, bisalah, bisalah. Takutlah, jagalah sholat. Maka itu berarti sholat ini sangat penting, sholat ini sangat diperlukan, sholat ini sangat dibutuhkan bagi umat manusia, bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama manusia, sebagai tanda kebaktian, sebagai tanda pengabdian kepada Allah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah bersabda yang barusan saya sampaikan, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah benar-benar menjadi kafir. Dan makna pengertian hadis di sini adalah orang-orang yang
sengaja, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, akan tetapi dia masih berkeyakinan bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim, merupakan kewajiban atas dirinya, maka dia berarti mendekati pintu-pintu kekafiran, atau bahkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyiksa orang-orang yang kafir. Atau hadis ini bisa diambil pengertian bahwa kalau memang orang-orang Islam kita meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan menentang, dengan ingkar, dengan menentang bahwa sholat adalah sesuatu yang tidak ada dalam keyakinannya, menentang, tidak mengakui bahwa sholat itu adalah merupakan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah dia benar-benar menjadi orang kafir dan dia disiksa sebagaimana disiksa masuk di dalam golongan orang-orang yang kafir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan yang kedua kalinya, wattaqullaha bima malakat aimanukum bidda'afain wal almirati wal yatim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, takutlah kalian dengan apa yang kamu miliki, dengan dua orang dhaif, dengan dua orang yang lemah, yaitu yang pertama adalah perempuan janda dan anak-anak yatim. Pengertian dari hadis ini adalah hendaknya kita menjaga takut dengan apa yang kita miliki, harta, kekayaan. Maka takutlah apa yang kita miliki berupa kekayaan dengan adanya dua orang yang lemah, yaitu janda dan anak-anak yatim. Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah hendaknya bagi kita yang mempunyai harta, mempunyai kekayaan, mempunyai kelebihan nikmat karunia berupa harta, maka hendaknya harta yang kita miliki ini hendaknya dipergunakan untuk membantu, menolong, meringankan beban dua orang yang lemah ini, yaitu meringankan, menolong, membantu kehidupan orang-orang janda, di mana orang-orang janda ini adalah orang yang benar-benar tidak ada yang menanggung di dalam kehidupannya. Orang janda benar-benar orang yang bingung, susah di dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka dengan demikian bagi orang yang diberikan kelebihan harta, diberi ketitipan berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang kaya hendaknya takut atas apa yang telah dikaruniakan Allah berupa harta, hendaknya selalu menolong, membantu, meringankan beban-beban kehidupan, meringankan kebutuhan-kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh orang-orang janda. Juga kemudian hendaknya harta yang kita miliki, hendaknya harta yang menjadi titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dipergunakan untuk membantu meringankan kehidupan anak-anak yatim. Karena pada dasarnya anak yatim ini adalah manusia atau anak yang benar-benar butuh kasih sayang, butuh berkecukupan, butuh kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya, kehidupan sehari-harinya. Sangat membutuhkan harta, sangat membutuhkan makan, sangat membutuhkan tempat pakaian dan lain sebagainya. Maka hendaknya orang-orang yang kaya, orang-orang yang mendapat kelebihan harta, diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu memperhatikan penuh perhatiannya kepada orang-orang janda dan anak-anak yatim.
Maka kewajiban bagi orang yang kaya, orang yang mendapatkan, memperoleh kelebihan harta, limpahan harta, ada kewajiban untuk memperhatikan, memelihara orang-orang janda dan anak-anak miskin. Memelihara dalam arti mencukupi, memenuhi segala apa yang dibutuhkan, segala apa kebutuhan kehidupan sehari-harinya, baik bagi orang-orang janda ataupun anak-anak miskin. Maka orang-orang yang kaya, yang mempunyai harta melimpah, mempunyai titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, apabila tidak memperhatikan, tidak memperdulikan kehidupan orang-orang janda, orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, maka dia berarti orang-orang yang mendurhakai agama, orang-orang yang melupakan syariat agama, orang-orang yang mendustakan agama. Karena di dalam agama diajarkan anak-anak yatim, orang-orang lemah, fakir miskin, orang-orang janda adalah tanggungan, kewajiban, harus diperhatikan oleh orang-orang yang kaya. Maka dengan demikian orang-orang yang kaya mempunyai kewajiban untuk memperhatikan orang-orang miskin, fakir, janda maupun anak-anak yatim. Maka dengan demikian rezeki, kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberkahan yang melimpah, akan mendapatkan tambahan rezeki yang melimpah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas kedermawaan orang-orang yang kaya. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, lalu kemudian mengenai apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, hendaknya kita menyempatkan waktu, kita berusaha menyempatkan waktu kita untuk tetap menjaga sholat kita. Bagaimanapun, apapun pekerjaan, apapun kesibukan kita, hendaknya kita bisa menyempatkan sedikit waktu untuk menjalankan kewajiban kita sholat 5 waktu dengan semampu kita, dengan semaksimal mungkin harus mampu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian orang-orang janda maupun orang-orang miskin, apabila kita punya, walaupun tidak menjadi seorang yang tajir, walaupun tidak menjadi seorang yang kaya raya, akan tetapi walaupun hanya sedikit yang kita punya, walaupun sedikit harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga kita turut memikirkan orang-orang duafa, orang-orang miskin, fakir miskin, para janda, anak yatim. Walaupun sedikit nikmat berupa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita juga punya kewajiban untuk memikirkan mereka. Akan tapi yang penuh, yang sangat diwajibkan atas kepedulian kepada orang-orang fakir miskin, para janda, para yatim, yang mempunyai kewajiban yang besar adalah orang-orang yang kaya. Namun kita walaupun tidak kaya, masih perlu dianjurkan untuk membantu mereka manakala kita ada kelebihan sedikit kekayaan yang kita miliki. Hitung-hitung kita adalah berjiwa sosial, maka apa yang kita lakukan insya Allah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu orang lain yang membutuhkan dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, itu adalah merupakan tanda-tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka apabila apa yang kita punyai kita syukuri dengan mentasarufkan,
dengan mensedekahkan, dengan berjiwa dermawan kepada anak-anak yatim, para janda, orang-orang yang membutuhkan, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas di dunia dengan dilapangkan rezeki, dengan diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan semua karya kerja yang kita lakukan akan diberikan keberkahan. Juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala besok ketika kita sudah berada di yaumil qiyamah, yaumil akhirat, kita sudah berada di alam akhirat, yaitu berupa imbalan, balasan pahala dan balasan surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh kenikmatan, kelezatan yang akan kita rasakan, yang akan kita alami, yang akan kita nikmati di sana insya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai wasiat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah memelihara sholat, menjaga, menyantuni, memelihara orang-orang yang gaib, orang-orang yang lemah, yaitu para janda dan anak-anak yatim. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada barokah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.